Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Birgita Herawati Iwana dari Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang vaksin COVID-19 dengan tujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit menular yang mana sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Virus ini muncul pertama kali di Wuhan pada Desember 2019 dan mulai menyebar ke negara lainnya pada Januari 2020 dan terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Berikut adalah data total konfirmasi korban hingga saat ini. Lebih dari 42.000 penduduk Indonesia terkonfirmasi meninggal dunia, dan lebih dari 1.500.000 penduduk Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan lebih dari 1.400.000 penduduk Indonesia terkonfirmasi sembuh dari virus berbahaya ini. Infeksi COVID-19 dapat menyebar dengan berbagai cara. Yang pertama, percikan air liur pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19. Dan yang terakhir, tinja atau feses. Sejak awal, kemunculan virus ini terus berevolusi. Dapat dibuktikan dengan gejala-gejala yang ditimbulkannya. Gejala tersebut berjumlah 11, dengan 3 diantaranya adalah gejala baru. Biasanya, gejala ini muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah penderita terekspos virus tersebut. Gejala-gejala tersebut diantaranya adalah demam atau menggigil, batuk, nafas pendek atau kesulitan bernafas, kelelahan, pegal-pegal atau nyeri otot, sakit kepala, disfungsi indera pengecap dan penciuman, sakit tenggorokan, hidung mampet dan berair, mual atau muntah, dan yang terakhir adalah diare. Lalu, apakah vaksin COVID-19 itu? Vaksin COVID-19 mempunyai sifat preventif atau pencegahan. Vaksin diberikan kepada orang yang sehat untuk mencegah penyakit tertentu. Vaksin COVID-19 merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik pada infeksi COVID-19 agar tidak terinfeksi. Saat ini, pemerintah telah mengumumkan secara resmi 7 vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Jenis-jenis vaksin tersebut diantaranya Oxford AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinovac, Novavax, dan produksi PT Bio Farma. Dari ketujuh vaksin yang akan digunakan di Indonesia itu, baru 3 yang stoknya diterima dan digunakan, yakni vaksin produksi Sinovac, Bio Farma, dan AstraZeneca. Berikut adalah potret Bapak Presiden kita, Joko Widodo, yang telah menerima vaksinasi COVID-19 dengan jenis vaksin Sinovac yang beliau terima pada 13 Januari 2021. Apakah melakukan vaksin itu penting? Jelas saja jawabannya tentu iya, karena melalui vaksin, tubuh akan terlindungi dengan cara membentuk respon antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu. Artinya, vaksin COVID-19 mampu melindungi tubuh seseorang dari infeksi virus corona. Tidak hanya itu, jika kamu terinfeksi virus penyebab COVID-19, vaksin bisa membantu mencegah tubuhmu dari sakit parah atau potensi munculnya komplikasi serius. Melalui vaksinasi, kamu tak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu melindungi orang lain dari paparan virus corona. Terlebih, kelompok orang yang beresiko tinggi terkena masalah medis yang parah sebagai dampak dari COVID-19. Berikut beberapa fakta-fakta menarik tentang vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 tidak mengakibatkan seseorang terserang penyakit tersebut. Jenis vaksin COVID-19 yang beredar sangat beragam. Vaksin COVID-19 yang diberikan saat ini tidak mengandung virus hidup yang mengakibatkan penyakit COVID-19. Ini artinya, mendapatkan vaksin COVID-19 tidak akan membuat kamu sakit terinfeksi penyakit tersebut.
Setelah divaksin, apakah seseorang menjadi positif COVID-19 pada pemeriksaan virus? Tidak, semua vaksin yang digunakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tidak akan membuat kamu terindikasi positif saat melakukan pemeriksaan virus, ketika melihat apakah seseorang tersebut sedang terinfeksi. Orang yang sudah terinfeksi dan sembuh dari COVID-19 tetap perlu divaksin. Ini disebabkan karena risiko kesehatan yang terkait dengan penyakit COVID-19 dan kemungkinan terjadinya infeksi ulang. Jadi, vaksin tetap diberikan pada seseorang meski pernah terinfeksi sebelumnya. Pun kekebalan tubuh yang dimiliki seseorang dari infeksi atau kekebalan yang bersifat alami terbilang berbeda pada masing-masing individu. Vaksin memberikan perlindungan pada tubuh dari infeksi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bekerja dengan menciptakan sistem imunitas tentang bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19 dan memberikan perlindungan pada tubuh dari infeksi COVID-19. Vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA. Vaksin COVID-19 tidak akan mengubah atau menyebabkan interaksi dengan DNA. Vaksin RNA messenger atau dikenal pula dengan vaksin mRNA merupakan vaksin COVID-19 pertama yang diizinkan penggunaannya di Amerika Serikat. Vaksin ini mengandung sebagian protein dalam virus yang memicu munculnya respon imun dalam tubuh. Perlu diketahui, mRNA dari vaksin COVID-19 tidak pernah masuk ke dalam inti sel yang berperan sebagai tempat DNA disimpan. Artinya, mRNA tidak akan bisa mempengaruhi atau berinteraksi dengan DNA. Apakah setelah vaksin masih harus menjalankan protokol kesehatan? Tentu saja iya. Meski sudah divaksin, kamu harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Pasalnya, kekebalan yang didapat dari vaksin baru optimal setidaknya 1 bulan setelah kamu mendapat suntikan vaksin dosis kedua. Jadi, kamu tetap perlu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tahapan-tahapan vaksinasi COVID-19. Tahap 1 dan tahap 2 dilakukan dari Januari hingga April 2021. Tahap 1 mengedepankan tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan tahap 2 mengedepankan petugas pelayanan publik, yakni Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya, yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, atau terminal. Kemudian, para pekerja di bidang perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, tahap 2 menerima vaksin COVID-19 juga termasuk kelompok usia lanjut atau berusia 60 tahun atau lebih. Tahap 3 dan tahap 4 dilakukan mulai dari April 2021 hingga Maret 2022. Tahap 3 mengedepankan masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Sedangkan tahap 4 mengedepankan masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Berikut beberapa cara mendapatkan vaksin COVID-19 gratis dari pemerintah. Bisa melalui notifikasi SMS, melalui layanan Peduli Lindungi, melalui Babinsa atau Babin Kamtibmas. Berikut tempat-tempat pelayanan vaksinasi COVID-19. Puskesmas dan puskesmas pembantu, klinik pemerintah atau swasta, rumah sakit pemerintah atau swasta, unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Jadi, tunggu apa lagi? Lindungi dirimu dan sekitarmu dengan mengikuti anjuran pemerintah, yaitu vaksinasi COVID-19. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan terima kasih. Salam sehat.